Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak, selamat berjumpa kembali, yaitu dalam acara yang sama, yaitu pembelajaran akidah akhlak. Mudah-mudahan kita nanti dapat mengambil suatu hikmah dari materi yang akan kita bahas bersama ini. Untuk materi hari ini yaitu kita akan membahas tentang ghadab. Jadi permasalahan yang kita akan bahas nanti, satu, pengertian ghadab dan contoh-contohnya ghadab. Yang kedua yaitu dasar atau dalil larangan kita berbuat ghadab atau marah. Yang ketiga yaitu dampak negatif daripada ghadab. Selanjutnya yaitu perilaku untuk menghindari ghadab. Ya, sekarang kita bahas permasalahan yang pertama, yaitu mengenai masalah pengertian ghadab. Kalau kamu ditanya, apa pengertian ghadab itu? Ya. Jawabnya adalah pengertian ghadab menurut bahasa, yaitu dari bahasa Arab, ghadaba ya ghadibu ghadaban. Ya. Fi'il madhinya ghadaba, mudhari'nya ya ghadibu, masdarnya ghadaban. Apa artinya? Kalau kamu ditanya, apa artinya ghadab itu? Artinya ghadab yaitu merasa atau perasaan sangat tidak senang dan panas di dalam hati karena dihina atau diperlakukan tidak baik. Jadi artinya ghadab itu merasa atau perasaan sangat tidak senang dan panas karena dihina, diperlakukan tidak baik. Itu artinya ghadab. Kemudian selanjutnya, ya, bentuk ghadab atau contohnya ghadab atau contohnya kemarahan. Ya. Nomor satu, apa bentuk-bentuknya ghadab itu bagaimana? Bentuk-bentuknya kemarahan itu bagaimana? Bentuk kemarahan yang nomor satu, biasanya pandangan mata yang tajam dengan mata memerah dan jarang berkedip. Ya, nomor satu itu pandangan mata yang tajam dengan mata memerah dan jarang berkedip. Nomor dua, ya, bentuknya ghadab atau marah biasanya wajah cemberut. Wajahnya orang yang marah itu cemberut dan mudah terpancing emosinya. Ya, mudah terpancing emosinya. Nomor tiga, ya, bentuk ghadab atau kemarahan yang nomor tiga, susah diajak bicara baik-baik, ya,
susah diajak bicara baik-baik. Yang nomor 4 bentuk ghadab yaitu kadang-kadang melontarkan kata-kata kasar yang tidak enak didengar. Ya. Nomor 4 yaitu bentuknya ghadab, kadang-kadang orang tersebut itu melontarkan kata-kata yang kasar yang tidak enak didengar. Ya. Yang kelima bentuk daripada orang yang marah atau ghadab itu bertindak anarkis, merusak sesuatu yang ada sekelilingnya. Ya. Bertindak anarkis, merusak sesuatu yang ada di sekelilingnya. Terus nomor 6, ya bentuknya orang yang marah itu, ya mengancam seseorang yang menyebabkan kecewa, mengancam kepada seorang yang menyebabkan dia itu adalah kecewa. Ya, itu tadi jawabannya jikalau kamu ditanya bentuk-bentuknya orang yang ghadab atau orang yang marah itu bagaimana, yaitu ada 6 tadi. Ya, itu permasalahan yang kedua. Permasalahan yang pertama tadi adalah pengertian ghadab sudah, kemudian bentuk-bentuknya ghadab atau bentuk-bentuknya orang yang marah. Kemudian kita lanjutkan permasalahan yang ketiga. Ya. Apa permasalahan yang ketiga? Dalil larangan dalilnya atau dasarnya larangan kita itu berbuat marah. Ya. Marah itu dilarang di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Mana dasarnya? Kalau kita ditanya, mana dasarnya? Kalau ghadab atau marah itu dilarang di dalam agama atau dalam Al-Quran maupun Hadis? Jawabannya demikian. Dasar larangan ghadab atau dasar larangan kita marah yaitu ya Rasulullah sudah bersabda yang demikian. Ini ya, coba disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ana rajulan qala lin nabiyyi, ana rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ausini qala la taghdab farad jada miraron qala la taghdab rawahul Bukhari. Ya, kita ulang. Ana rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ausini qala la taghdab farad jada miraron qala la taghdab rawahul Bukhari. Apa maknanya atau artinya hadis tersebut? Ana rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki atau seorang qala telah bertanya kepada lin nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanyanya bagaimana? Ausini, ya, ausini, nasihatilah aku. Qala, ya, minta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nasihatilah aku. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau menasihati kepada orang tersebut. Bagaimana nasihatnya? Nasihatnya yaitu la taghdab, janganlah kamu marah.
La taghdab, janganlah kamu marah. Farad dada miroron, ya. Lalu beliau mengulangi beberapa kali. Farad dada miroron itu artinya beliau Rasulullah itu mengulangi beberapa kali. Qala Rasulullah bersabda, la taghdab, janganlah kamu marah. Rawahul Bukhari. Ya. Jadi ada seorang laki-laki minta nasihat kepada Nabi yang dapat dialat manfaat. Ya. Akhirnya bagaimana sabdanya Nabi? Dia menyarankan kepada orang tersebut supaya jangan marah. Ya. Karena marah itu merupakan penyakit hati. Kalau tidak percaya silahkan marah. Marah terus nanti hatimu akan sakit. Ya. Nah, itu ya. Merupakan akhlak yang tercela, merupakan penyakit hati. Walaupun orangnya gemuk tapi sering marah, berarti di dalam dirinya ada suatu penyakit, yaitu penyakit psikologi kemarahan. Jadi kalau ada orang marah, biasanya memang dia sakit, yang kadang-kadang yang merasakan yang marah itu sendiri. Betul ya? Nah ya, itu tadi adalah dasarnya dalam suatu hadis kita dilarang untuk melakukan kemarahan. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Sekarang di dalam Al-Quran juga disampaikan bahwa kita itu tidak diperkenankan untuk marah, atau dalam bahasa Arabnya yaitu ghadab. Yaitu dalam Al-Quran surat Ali Imran, ya. Surat Ali Imran ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Bagaimana maknanya atau artinya? Wasari'u, dan bersegeralah kamu ila maghfiratin, ya, dan segeralah kamu mencari ampunan mir rabbikum dari Tuhanmu. Wa jannatin, ya, dan mendapatkan surga arduha, yang luasnya as-samawatu, seluas langit, surga seluas langit, wal ardu, dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang itu adalah disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, ya. Selanjutnya, ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Bagaimana artinya? Ini masih surat Al-Quran, ayat surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Ini yang 134. Bagaimana maknanya, ya, atau artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Coba disimak. Alladzina yunfiquna, yaitu orang-orang banyak atau orang-orang yunfiquna, yang menafkahkan hartanya, fissarai wadzarrai,
baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ya. Bahkan orang yang kuat itu orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Walaupun kita kokoh, gagah, besar, tapi tidak mampu mengendalikan amarahnya, yaitu dianggap bukan orang yang kuat. Ya, dalam surat hadis ada yang menyatakan seperti itu. Wal afina, dan memaafkan, wal afina anin nasi, dan memaafkan kesalahan orang. Wallahu, utawi Allah, yuhibbu, senang sapa Allah al-muhsinina, kepada orang-orang yang berbuat baik atau kebajikan. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Itu tadi apa dasarnya kita tidak boleh atau dilarang berbuat marah. Saya sekarang permasalahan selanjutnya, ya. Sekarang permasalahan selanjutnya. Ya, pengertian sudah, dasarnya sudah, ya, baik dalam Quran maupun hadis. Kemudian dampak negatif ghadab atau kemarahan. Apa negatifnya atau jeleknya orang yang mempunyai sifat marah itu, ya. Kalau kamu ditanya apa dampak negatifnya orang yang marah itu, ya, negatifnya bagaimana? Nomor satu, ya, negatif orang yang marah itu, ya, dampak negatifnya bagi pelaku yang marah itu nomor satu, kalau kamu ditanya, ya, nomor satu dampak negatif bagi orang yang melakukan kemarahan, jeleknya, ya, nomor satu, tidak dapat berpikir secara tenang dalam menghadapi persoalan. Pikirannya tidak bisa tenang, ya, tidak bisa tenang dalam menghadapi persoalan hidup, ya. Nomor dua, ya, dampak negatif kemarahan bagi pelakunya. Nomor dua yaitu mudah terkena tekanan batin apabila hal itu sering terjadi. Kalau sering marah, mudah kena tekanan batin, ya, nggak bisa bahagia, ya, karena itu penyakit hati. Ya. Nomor tiga, dampak negatif ghadab atau orang yang marah bagi pelakunya, bagi orang tersebut, yaitu nomor tiga, susah menerima kebenaran dan saran. Susah menerima kebenaran dan saran. Mengapa demikian? Karena emosinya sedang memuncak. Ya. Itulah apa tadi negatif, ya, bagi orang yang melakukan kemarahan. Jeleknya seperti itu. Ya, sekarang kita lanjutkan permasalahan selanjutnya. Cara menghindari ghadab, perilaku atau cara untuk menghindari ghadab itu bagaimana? Ya. Kalau kamu ditanya bagaimana caranya untuk menghindari marah, ya, jawabannya demikian. Ya. Perilaku atau cara menghindari kemarahan nomor satu, di dalam dirinya itu harus menyadari sepenuh hati bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Ya, harus menyadari, ya, di dalam hati, ya,
menyadari dengan sepenuh hati bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Nomor 2, cara menghindari ghadab, ya, menyadari bahwa dirinya ditanamkan di dalam hatinya, ya, yaitu menyadari bahwa dirinya juga pernah berbuat salah kepada orang lain. Itu ditanamkan kesadaran itu, ya, menyadari bahwa dirinya juga pernah berbuat salah kepada orang lain. Terus yang ketiga, ya, menyadari bahwa marah. Mindset kita harus kita tanamkan bahwa kita harus menyadari bahwa marah tidak dapat menyelesaikan masalah secara baik. Ya, kita dalam hati kita harus kita tanamkan, kita sadarkan bahwa marah tidak dapat menyelesaikan permasalahan hidup dengan baik. Selanjutnya nomor 4, ya, cara atau perilaku menghindari ghadab, marahan. Yang nomor 4 yaitu menyadari bahwa marah tidak disukai dalam pergaulan. Ya, kita harus menyadari bahwa orang yang marah itu tidak disukai dalam pergaulan. Ya. Yang nomor 5, ya, perilaku atau caranya menghindari ghadab. Nomor 5 yaitu memperbanyak bergaul dengan orang banyak. Memperbanyak bergaul dengan orang banyak. Ya. Memperbanyak bergaul dengan banyak orang atau orang banyak. Mengapa demikian? Karena kemarahan sering terhapus karena dilihat orang lain. Ya, kita sering bergaul dengan orang banyak sehingga kalau kita marah, kalau ketahuan orang banyak, biasanya kita akan merasa malu sendirinya. Akhirnya hal yang tersebut dapat menghindari, malah tidak berbuat kemarahan karena dilihat orang banyak. Ya, itu tadi yaitu permasalahan yang baru kita bahas. Jadi perlu kita sampaikan kesimpulan pembahasan kali ini adalah pertama tadi adalah pengertian ghadab atau marah. Nomor 2, bentuk-bentuk orang yang marah. Nomor 3 yaitu dasar atau dalilnya dalam agama kita tidak dilarang untuk ghadab atau marah. Selanjutnya yaitu negatifnya, jeleknya orang yang marah bagi orang tersebut. Yang nomor terakhir tadi perilaku atau caranya bagaimana menghindari agar kita tidak marah, yaitu merubah mindset tadi. Itulah anak-anak materi hari ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengambil suatu hikmah dari materi kali ini, ya. Kita selamat berjumpa kembali insya Allah di pertemuan mendatang. Perlu kita sampaikan bahwa pegangan kita, ya, dalam pembahasan ini yaitu buku-buku paket dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Di samping itu, ya, kita sering-sering banyak membaca buku yang lain, ya, buku-buku yang lain yang relevan atau sesuai. Saran kita perlu kita sampaikan kepada kalian semua, sering-sering dibaca, ya, sering dibaca berulang-ulang, ya, diringkas, ya,
atau diresum dalam bahasa populernya. Ya. Dengan demikian, insya Allah kita akan dapat mengambil suatu hikmah atau pandai mengambil suatu hikmah. Insya Allah kita akan diberi kemudahan oleh Allah bisa mengambil suatu hikmah dari materi-materi yang kita bahas. Ya. Demikian yang perlu kita sampaikan. Akhir kalam, wabillahi taufik wa hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah anak-anak, semoga sukses. Amin amin ya robbal alamin.